Halo teman-teman, kembali kita di channel Timson Simamura. Kali ini kita tetap masih membahas tentang pajak ya teman-teman. Jadi selamat datang kembali di channel Timson Simamura. Jangan sampai lupa tetap untuk menonton channel Timson karena ada banyak informasi-informasi menarik untuk kita bareng-bareng ketahui. Nah, yang lagi viral nih saat ini adalah adanya rancangan undang-undang ketertiban umum perpajakan. Nah, ini nih yang baru-baru booming nih, yang katanya kalau kita baca di media sosial, kita lihat di berita, di TV, itu ada rancangan undang-undang ketertiban umum perpajakan. Nah, yang terbaru nih kan teman-teman. Nah, terus ini akan dikaitkan dengan PPN. PPN itu apa? Nah, ini bagi teman-teman yang baru, mungkin kalau orang-orang yang teman-teman yang kuliahnya bagian perpajakan, terus yang biasa berurusan dengan pajak, atau teman-teman yang biasa kerja di perusahaan, tahu nih PPN itu apa. Tapi teman-teman yang mungkin biasa saja asal-asal kalau pergi belanja ke minimarket atau ke mall, tahunya baca, oh ada PPN-nya. Tapi PPN itu apa teman-teman? Nah, PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai memang sudah lama diterapkan di Indonesia. Khususnya adalah itu di minimarket, di mall, atau pembayaran-pembayaran invoice perusahaan. Ada sudah dari sejak dulu. Bahkan kalau di negara-negara maju, di Eropa, dimanapun itu, mungkin Jerman, Amerika, Swiss, semua kena pajak pertambahan nilai. Nah, di Indonesia nih, di Indonesia yang selama ini terjadi adalah seperti contoh pembelian voucher listrik, pembayaran rekening air di rumah kita ya, air biasa, air ledeng. Kalau orang-orang sini katakan air ledeng. Terus kalau kita belanja di salah satu minimarket di Indonesia atau di manapun kita berada, atau supermarket atau beli barang lah yang masuk nominal pajak, yang masuk dalam hitungan pajak. Nah, itu hal yang wajar teman-teman. Karena apa? Pajak pertambahan nilai itu dikenakan dan dilaksanakan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dilakukan atau telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, atau PKP itu pengusaha kena pajak. Nah, itu mereka punya hak untuk menagih pajak. Nah, yang membayarkan pajak siapa? Adalah penerima terakhir, konsumen, pembeli terakhir. Itulah yang membayar pajak. Jadi kita-kita ini yang membayar pajak dan mereka akan setorkan nanti itu berupa kalau perusahaan itu namanya e-faktur. Makanya sekarang perusahaan diwajibkan untuk mengurus e-faktur karena itu akan disetorkan mereka melalui e-faktur. Nanti akan disetor ke pajak. Dalam penagihan pun biasanya e-faktur dicatat dulu yang sudah disetorkan di bulan sebelumnya. Nah, e-faktur itu maksudnya di situ adalah untuk membantu tidak terjadinya faktur atau pajak, faktur pajak yang fiktif, kira-kira begitu teman-teman. Nah, sekarang kita pergi ke yang lebih lagi booming sekarang, yang lagi dibicarakan orang sekarang, yang lagi dibicarakan di Indonesia ini, bahkan masyarakat kalangan bawah pun sudah membicarakan itu, bahwa akan terbebani dengan yang akan dirancang ini, yaitu apa? Rancangan undang-undang ketertiban umum perpajakan. Nah, ini teman-teman informasinya yang saya dapatkan adalah dirancangan undang-undang ketertiban umum perpajakan ini nantinya bukan hanya kita belanja di mall, bukan hanya makan minum di salah satu stand terkenal kena pajak, bukan hanya untuk perusahaan menagih invoice ke perusahaan lain kena pajak, tetapi kita yang mau sekolah pun nanti rencananya, kalau jadi rencananya akan kena pajak. Iya, kena pajak adalah biaya medis seperti dokter dan yang lainnya, terus jasa sosial, terus pendidikan, termasuk adalah sembako. Nah, ini teman-teman, kita lihat nanti apa di rancangan undang-undang ketertiban umum
perpajakan ini benar-benar dijadikan. Nah, kalau ini benar-benar terjadi, kata para ahli dan menurut saya juga Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah pernah saya waktu SMP sama SMA itu masih hafal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di situ mengatakan bahwa bahkan anggota dewan, wakil ketua DPRD ataupun wakil ketua DPR yang sekarang mengatakan bahwa kalau benar-benar terjadi adalah pendidikan dikenakan pajak, sepertinya tidak sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia. Apa itu? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa ini kan berarti kita bebas. Negara punya kewajiban untuk, bahkan kalau kita tidak punya uang pun, untuk menyekolahkan kita, untuk memberikan kita pendidikan yang layak. Itulah salah satu cita-cita negara Indonesia. Bukan menurut saya, tetapi tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 45. So, teman-teman, bagaimana kita menyikapi ini nanti? Kalau benar-benar rancangan undang-undang ketertiban umum perpajakan dilaksanakan. Ini sebagai informasi saja untuk kita, teman-teman. Video ini kita buat sebagai penyampaian informasi supaya kita tahu apa yang terjadi saat ini yang paling aktual. Kira-kira begitu, teman-teman. Jangan lupa kalau ada masukan tetap di komen, di like, dan di subscribe bagi teman-teman yang baru mengunjungi. Dan yang sudah mengunjungi tetap setia untuk menonton video-video selanjutnya, dan di like serta komen juga jangan lupa. Demikian teman-teman, salam.